Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Muspirat NIM A202222017. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sumber daya alam. Mari kita mulai dengan memahami apa itu sumber daya alam dan konsep dasarnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Mulai dari bahan baku industri hingga air bersih untuk minum, sumber daya alam mendukung setiap aspek kehidupan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya; kedua, sumber daya alam berdasarkan potensinya; dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan macamnya. Untuk lebih memahaminya, ayo kita pelajari satu persatu. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan 3. Sumber daya alam yang tidak dapat habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini terjadi karena sumber daya alam ini melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi. Contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, udara, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan hasil tambang. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya, karena tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Sumber daya alam yang tidak habis merupakan sumber daya alam yang ketika digunakan tidak akan pernah habis. Contohnya angin, matahari, energi tidal, dan siklus hidrogen. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1. Sumber daya alam materi; 2. Sumber daya alam energi; dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan kaca. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya daratan dan angkasa. Sumber daya alam berdasarkan macamnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1. Sumber daya alam non-hayati, dan 2. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati ini disebut juga sebagai sumber daya alam fisik yang mana berupa benda-benda mati. Contohnya tambang, tanah, dan air. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita tentang pengertian dan konsep dasar sumber daya alam. Semoga informasi ini dapat membantu kita lebih memahami pentingnya menjaga dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Jangan lupa untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.